Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya, bagaimana cara menghafal angka. Nah, angka ini susah-susah gampang ya. Emang kita kalau di kuliah sih udah jarang ngafal angka ya. Ini terutama buat mungkin ada yang ngajar bimbel ya, mau ngajar ke muridnya, atau mungkin nanti ngajar di sekolah, mau ngajar ke muridnya, atau punya anak nanti mau ngajar anaknya kan. Ya kan nanti kan harus ngafalin tanggal-tanggal ya, sejarah itu kan, SKI. Nah, gimana caranya? Ternyata ada tekniknya ya. Dan ini sudah disebarkan oleh orang-orang yang dan diaplikasikan oleh para juara-juara memori. Kalau di Indonesia ada juga satu orang yang saya tahu, Grandmaster Memory, itu dia tinggalnya di Kalimantan. Saya lupa namanya tuh. Saya pernah beli buku dia satu, itu judulnya Memorize Like Elephant, yang menghafal seperti gajah. Nah, jadi gajah adalah saat ini makhluk di bumi dengan otak paling besar ya. Gajah itu otaknya lebih besar dari manusia kan, karena kepalanya besar ya. Otak manusia mungkin cuma 1,5 kilo, kalau otaknya gajah itu sampai 7 kilo dia. Iya. Jadi muat banyak. Oke, selanjutnya gimana cara ngerubah angka? Jadi kan saya sudah bilang tadi ya, bahwa untuk menghafal memori jangka panjang, dengan memori jangka panjang kita harus merubah sesuatu menjadi bentuk gambar supaya bisa dibayangkan. Karena manusia menghafal gambar itu lebih cepat daripada menghafal tulisan. Nah, ya, karena itu mungkin Anda ingat, mungkin Anda nggak ingat apa yang terjadi pada ulang tahun ke-10 misalkan, atau ulang tahun ke-9 ya. Tapi saya yakin Anda ingat di usia berapa Anda pertama kali jatuh cinta misalkan ya. Nah, lokasinya di mana, kemudian dia pakai baju apa gitu. Atau ada yang belum ya? Ada yang belum, ya nggak apa-apa lah. Mungkin nasib ya, beda nasib ya. Ya. Jadi dulu ada yang pernah bilang gini kan. Jadi ketika Anda bertemu dengan orang yang Anda cintai, itu dunia akan serasa membeku gitu ya. Ya, waktu membeku. Jadi saya pernah nonton film dulu waktu saya umur belasan itu. Jadi ketika Anda bertemu seseorang dan saat itu waktu terasa membeku, mungkin itu adalah cinta sejati Anda gitu. Tapi seiring saya hidup ya, ternyata pengalaman kayak begitu ternyata nggak cuma satu kali ya, kadang bisa. Ya, namanya manusia ya, beda-beda ya. Nah, di saat-saat yang menentukan seperti itu, biasanya memori kita bisa menyimpan dalam waktu sangat lama. Ya, misalkan saat Anda mungkin pertama kali masuk kuliah, itu mungkin Anda bisa ingat dan lain sebagainya. Atau mungkin gambar-gambar apa gitu ya. Nah, itu juga lebih mudah dihafal. Jadi untuk menghafal angka, kita harus merubah angka itu menjadi gambar. Gimana caranya? Ya, ini saya kasih tahu rahasianya, kuncinya. Iya. Iya, Ahlan. Ya, jadi ternyata angka itu mereka memiliki suara. Para Grandmaster Memory itu memberi suara kepada angka. Contohnya angka 1, itu mereka kasih suara T. Ya, angka 2 mereka kasih suara N. Ya, ini semuanya huruf konsonan ini. Angka 3 mereka kasih suara M. Angka 4 mereka kasih suara R. Angka 5 mereka kasih suara L ya, 5 nih L. Kalau 1 kenapa T? Karena dia bentuknya lurus gini ya. Ya mirip-mirip lah dikit sama T kan, walaupun dipaksain sih sebenarnya. Kalau 2 itu dia kalau dibalik bentuknya jadi N. Kalau 3 ya, kalau dibalik gini jadi M ya. Kalau 4 kenapa R? Karena bahasa Inggrisnya for kan.
for ya, R jadi. Kalau 5 jadi L karena depannya L ya, 5. Ini pas ini kebetulan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris nggak pas ya, 5. Iya. Ada beberapa keuntungan di bahasa Indonesia. 5L. Kemudian 6 itu G. G atau J. Karena bentuknya mirip ya, G atau J. Kalau 7 itu K. Karena 7 kalau dikasih garis jadi kayak K, iya. Maksa ya, iya emang maksa. Iya. Kemudian 8 itu jadi F. Karena angka 8 kalau dibelah tapi belahnya tengahnya disisain ya, itu jadi kayak F. Karena dia gini kan. Nah, kalau diambil tengahnya jadi kayak F. Maksa lagi, iya maksa. Ya 8F. Kalau 9 itu B. Karena 9 ya ada B-nya kan ya, itu. Maksa, iya maksa lagi ya. 9B. Nah, kalau 10 enggak ada ya. Adanya 0. 0 itu mereka menggunakan S atau Z. Nah, jelas ya. Lalu gimana cara membaca angka? Mari kita bahas. Ya, mungkin saya coba dulu ya. Apakah Anda sudah hafal itu tadi? Kalau 1 apa ininya suaranya? Kalau 2? 3? 4? R. 4. R. Ya. Kalau 5? 6? 7? 8? Oh, hafal ya. 9? 0? Ya, Z atau S. Oh, tepuk tangan dulu buat 4. Luar biasa. Iya, itu nggak gampang loh ngafal gitu. Saya sekali baca nggak langsung hafal itu. Dia luar biasa Anda. Oke, sekarang bagaimana cara membaca angka? Misalkan ada angka 21. Berarti itu adalah huruf N dan T. Nah, gimana bacanya? Tambahkan huruf vokal di tengahnya. Ya, jadi ya maka jadi net ya. Atau bisa juga not. Kalau di bahasa Inggrisnya biasanya net. Nah, itu jadi Anda bisa bayangkan kan 21 net. Nah, net. Jadi kalau Anda udah membayangkan net, itu bertahan lebih lama daripada Anda mencoba menghafalkan angka langsung. Kemudian contoh lain misalnya ada angka 94. B dan R ya. Apa kira-kira huruf yang pas? Ya, kalau bahasa Inggris bisa bear ya, beruang. Kalau bahasa Indonesia mungkin bisa apa? Bor ya. Iya, terserah tuh apa. Nah, dengan membayangkan bor itu jauh lebih mudah daripada mencoba menghafal 94 ya. Ntar besok lupa lagi. Nah, dan ini bisa Oke, sekarang saya kasih angka. Silakan Anda bayangkan ya, apa yang cocok. 95. Ya. Ya, bagus. Bisa bel ya, bisa bola ya. Jadi kalau huruf vokalnya di depan itu di belakang itu juga nggak dibaca ya. Jadi kita beli bisa. Tapi beli kan abstrak ya, nggak ada bentuknya gitu. Lebih susah dihafal. Jadi cari yang bentuknya nggak abstrak. Bola bisa, bel bisa. Kemudian kalau ada huruf 53. Ya. Ya, lem ya. Ya, gitulah.
8 F. Apa? F. Jadi kan 8 itu kalau setengahnya itu kan kayak F dia, kayak F sambung. Iya bener kan? Kan F. Iya. Kan 8 kan gini. Kalau dia setengah doang, gini doang kan kayak F kan? Iya maksudnya sih. Iya. Nah. Iya. Apa? Oke. Ya, misalkan ada angka 471. Apa kira-kira yang pas? Ya. Ya. Ya, bagus. Raket, ya bagus. Raket atau roket ya. 471. Nah, dengan cara ini Anda bisa membayangkan angka apapun. Baik itu nomor KTP Anda, kemudian nomor KK, ya, nomor HP, itu bisa Anda bayangkan. Ya. Lalu gimana kalau banyak ya? Berarti Anda nanti harus bikin cerita. Misalnya nomor HP ya. Misalnya nomor HP-nya atau NIM. Tapi kalau NIM udah hafal ya? Ya. Nomor KTP ya itu bisa dicoba. Cuma memang harus diulang-ulang ya. Ya, misalkan nomor KTP, coba ya. Ya, ini tantangan pertama. Hafalkan nomor KTP Anda. Ya, coba hafalkan nomor KTP Anda. Gimana cara ngafalnya? Oh, hafal. Ya, kalau yang udah hafal ya kurang menantang. Nomor rekening. Ya nomor rekening juga penting itu ya. Bisa nomor rekening, nomor HP, nomor KTP. Ya, Anda bisa misalkan Nah, itu semua angka itu sudah ada gambarnya dalam bahasa Inggris. Jadi kalau Anda mau lihat tabelnya, ya nanti lihat aja video ini atau nanti bisa cari di Google. Nah. Ya. Gimana mau nyoba? Bagus sekali kalau mau nyoba ya. Iya. Tapi pakai teknik yang ini ya, kan banyak teknik. Ada teknik lain yang saya pelajari juga. Nah, kalau teknik ini dia lebih simpel dia. Dan mungkin kita nggak perlu pusing bikin cerita. Nah, S atau Z. Ya, itu teknik satu ya. Ini saya kasih contoh, misalkan tanggal jatuhnya bom ke Jepang, Hiroshima Nagasaki. Ya, itu terjadi tanggal 6 Agustus tahun 45.
Iya bagus itu latihan. Iya. Ya misalnya bom Hiroshima Nagasaki itu tanggal 6 Agustus tahun 45. Maka 6-nya itu apa? Itu bisa kita sederhanakan menjadi 6845. 6 Agustus 45. 68-nya menjadi berarti huruf G dan F. Yeah. Oh ya, tapi G itu bisa juga jadi C ya. 6 itu bisa G, bisa J, bisa C. Ya, silakan disesuaikan aja. Ini kalau di sini saya pakainya yang C. Jadi 68 menjadi chef. Ya. Chef itu kan koki ya. 45 itu menjadi R dan L, kita kasih E jadi rel. Ya, jadi ada koki dan rel. Jadi ceritanya adalah koki itu memasak rel, kemudian meledak, ya. Maka jadi bom. Ya, itu salah satu tekniknya. Ya itulah rahasia menghafal angka. Ini yang membuat orang-orang Grandmaster Memory dia bisa menghafal banyak sekali angka. Tapi emang butuh waktu ya. Nah, ada lagi teknik lain. Saya nonton juga di YouTube itu orang India, udah bisa ngafal luar biasa. Banyak banget itu dihafal. Gimana caranya kata dia? Otak kita sebenarnya bisa langsung merekam ya, tapi kalau yang belum latihan biasanya harus berulang-ulang. Gimana cara ngerekamnya? Rekamlah 4 angka maksimal. Ya. Jadi ketika Anda mau menghafal angka, bagi menjadi 4. Makanya hampir semua nomor rekening itu setelah 4 biasanya spasi kan? Spasi. Kenapa? Karena otak manusia bisa menghafal dalam satu waktu maksimal hanya 4 angka. Maka dipisah-pisah 4. Ya. Atau kalau 2 bisa juga lebih mudah, 2 atau 3. Nah, itu aja Anda ulang-ulang, itu langsung masuk ke memori jangka panjang. Karena itu kan Anda hafal NIM kan, Anda mungkin hafal waktu sekolah dulu nomor induk. Ya, karena itu Anda ulang-ulang. Ya. Ya begitu kurang lebih ya. Kalau waktu sekolah dulu kan ada pelajaran kimia gitu ya. Ada kode-kode atomnya itu ya. Kode atomnya itu ya harus dihafal kan, itu bisa pakai ini. Kalau saya karena saya di Gontor ya. Kalau di Gontor itu pelajaran umumnya sedikit. Alhamdulillahnya itu. Jadi saya dulu paling matematika 1 bab atau 2 bab itu setahun, 1 semester. Ya, ini contoh lain misalkan jarak antara bumi dengan bulan. Jarak bumi dengan bulan adalah 384.630 km. 384630. 384630. Berarti 38-nya M sama F ya. Kemudian 36-nya itu M sama C. 46 ya. 46 berarti R sama J. R sama J, kemudian 30-nya M sama S. Ya. Kalau yang M sama F-nya apa ya berarti ya? Bisa mungkin movie ya. Movie, kita bayangkan bioskop. Kemudian 4 sama 6-nya jadi raja ya. Kita bayangkan orang pakai mahkota ya.
Bioskop raja, film raja, kemudian M sama S-nya jadi emas. Ya, jadi movie raja emas. Jadi 38 46 30 ya begitu. Ya, itu salah satunya. Dan Anda bisa menghafal apapun ya kalau Anda mau sih. Yang penting mau sabar ngulang-ulang ya. Ya banyak contohnya, silakan latihan aja lebih lanjut ya. Itulah rahasia besar ya orang-orang yang bisa menghafal banyak angka. Rahasia para Grandmaster Memory. Sebenarnya otaknya kan sama ya, otak kita sama dia tuh nggak jauh beda sebenarnya. Cuma kita jarang latihan aja kan. Nah, sama kayak badan kita sama badan Ade Rai kan sebenarnya nggak jauh beda kan. Waktu lahir sama lah gitu. Tapi sekarang jadi beda karena dia latihan terus kan, jadi gede. Nah, jadi kita bisa juga, yang penting kita mau latihan. Nah, siapapun itu. Beberapa buku yang saya baca sih gitu. Dan itu kan tergantung hidayah ya. Tergantung hidayah. Jadi ada orang yang mungkin Anda ketemu saya kan, karena saya suka baca buku kayak gitu, Anda terinspirasi, akhirnya Anda latihan. Tiba-tiba Anda jadi pakar juga gitu. Iya. Ini saya sedang merencanakan diri untuk menjadi pakar ini dalam 7 tahun ke depan. Jadi tiap hari saya baca setengah jam lah buku-buku tentang otak gitu. Karena kayaknya menarik buat saya ya. Nggak tahu sih menurut Anda gimana sih. Tapi memang ini adalah salah satu topik paling menarik bagi para ilmuwan sekarang ini. Kalau di abad 20 dulu yang paling menarik adalah tentang DNA dan gen ya. Itu menarik banget tuh, sel, molekul. Dan kita jadi mengetahui identitas kita kan dengan DNA itu kan, gen. Kita jadi paham bahwa segala sesuatu tercipta dari molekul itu. Mulai dari masuk akhir abad ke-20 itu orang-orang tertarik dengan fisika otak, biologi otak, fisika otak, biologi pikiran. Ini salah satu tokohnya namanya Santiago Ramon, orang Spanyol itu. Nah, dialah yang menemukan sel otak. Dan memang sel itu beda-beda ya, sel otak sama mungkin sel di jantung, sel di pankreas itu beda bentuknya. Dan masing-masing punya kelebihan. Ya, kalau mau tahu lebih banyak, itu bagus sekali bukunya Eric Kandel. Nah, itu judulnya In Search of Memory. Nah, dia ini pemenang Nobel abad ini yang membahas tentang biologi otak. Nah, dia menggabungkan antara teorinya Freud ya tentang ID, ego dan superego dengan biologi otak, struktur otak. Jadi dia mau mencari di mana sih letak superego itu di dalam otak ini, di mana letak ID dan ego itu, dan di mana letak kesadaran. Nah, dengan karya-karyanya dia mendapat Nobel dia. Dia orang kebangsaan Jerman ya, tapi orang Israel, Yahudi. Ya, jadi Anda perlu tahu bahwa orang Yahudi itu ya pinter-pinter ya, pada suka belajar. Termasuk Freud itu juga ngomongnya bahasa Jerman dan dia orang Yahudi. Einstein ya, Yahudi. Eric Kandel Yahudi. Bukunya bahasa Inggris. Ya, gratis di internet. Ya saya yakin Anda kan pinter-pinter bahasa Inggris ya, suka. Iya. Kan masuk UIN ada bahasa Inggrisnya kan? Ya mungkin itu saja tentang teknik menghafal angka. Saya cukupkan ya. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.